Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Syifa Fatima Zahra, S.Hum M.Hum, selaku dosen pengampu mata kuliah Komunikasi Bisnis Universitas Siber Asia. Perkenalkan, saya Ahmad Mahir Eldin dari kelas AK 404. Pada kesempatan ini, izinkan saya untuk mempresentasikan sebuah topik yang krusial dalam praktik bisnis profesional, yaitu strategi komunikasi empatik dalam penyampaian keputusan sulit. Pembahasan kita akan terbagi menjadi tiga topik utama. Pertama, kita akan mengidentifikasi tantangan komunikasi sulit dengan strategi penulisan tidak langsung. Kedua, kita akan mendalami sebuah kerangka kerja yang disebut sebagai struktur emas, BRBC, yang terdiri dari buffer, reasons, bad news, dan closing. Dan ketiga, kita akan menganalisis penerapan strategi ini melalui tiga studi kasus, situasi komunikasi empatik yang relevan dalam praktik bisnis profesional. Sebelum membahas solusinya, mari kita pahami terlebih dahulu tantangan dalam penyampaian berita yang sulit atau berita buruk. Singkatnya, yaitu terdapat risiko dari komunikasi yang kurang tepat akan berdampak sangatlah signifikan. Beberapa di antaranya adalah yang pertama, dapat menurunkan moral dan motivasi karyawan. Yang kedua, berpotensi merusak kepercayaan dan hubungan kerja yang telah terjalin lama. Dan yang ketiga, dapat memicu konflik dan sikap defensif dari pihak penerima pesan. Oleh karena itu, diperlukan sebuah pendekatan yang strategis untuk memitigasi risiko-risiko ini. Solusi yang dapat kita terapkan adalah menggunakan sebuah kerangka kerja yang sistematis, yaitu struktur BRBC. Yang pertama, buffer, berfungsi sebagai pembuka yang netral dan apresiatif. Yang kedua, reason, yang menyajikan konteks dan alasan yang logis di balik sebuah keputusan. Yang selanjutnya, bad news, yaitu penyampaian inti pesan yang sulit namun dilakukan dengan cara yang lembut. Dan yang terakhir yaitu closing, yang merupakan penutup suportif dan berorientasi ke masa depan. Untuk memahami penerapan struktur ini secara praktis, kita akan membahas tiga studi kasus. Yang pertama, pengumuman pemutusan hubungan kerja atau PHK. Yang kedua yaitu peniadaan bonus akhir tahun. Dan yang ketiga atau yang terakhir, penundaan promosi. Mari kita mulai dengan studi kasus yang pertama, yaitu pengumuman pemutusan hubungan kerja. Di sini, di setiap halaman pertama pembahasan studi kasus, telah saya lampirkan surat yang telah saya buat sebelumnya, dan nanti akan dibahas satu persatu setiap bagiannya. Baik, lanjut ke komponen yang pertama, yaitu buffer pada pengumuman PHK. Sebagaimana dijelaskan, bagian ini adalah pembuka yang netral dan positif. Tujuannya adalah untuk menunjukkan apresiasi dan membangun suasana yang baik sebelum menyampaikan inti surat yang sulit. Kita analisis dari contoh sebelumnya yang saya buat. Di sini saya tuliskan, mewakili manajemen, kami mengucapkan terima kasih yang tulus atas seluruh kontribusi dan dedikasi Bapak atau Ibu selama berkarya di PT Gema Jumbo Biru. Sebagai informasi, surat yang saya buat sebelumnya yaitu adalah menggunakan perusahaan fiktif yang saya buat sendiri agar tidak sangkut paut kepada perusahaan real yang ada sehingga tetap terjaga konfidensialnya atau rahasianya. Baik, mari kita analisis kata-kata ini. Kalimat ini secara efektif membuka komunikasi dengan rasa hormat tanpa menimbulkan tanpa menimbulkan kecemasan dini. Terdapat ucapan terima kasih yang tulus atas kontribusi dan dedikasi. Disitulah poinnya. Yang selanjutnya, reason. Paragraf ini berfungsi untuk memberikan konteks dan alasan yang logis di balik keputusan yang akan disampaikan. Hal ini membantu penerima untuk memahami mengapa tindakan ini perlu diambil, sehingga keputusan tersebut terasa lebih bisa diterima. Kita analisis dari contoh yang sebelumnya yang saya buat. Terdapat penyampaian alasan yang terlihat, yaitu penurunan kinerja, keuangan, sehingga perlu mengambil langkah efisiensi. Seperti itu. Yang selanjutnya yaitu adalah bad news. Setelah alasan dikemukakan, kita sampai pada komponen bad news. Ini adalah inti dari surat, di mana berita buruk disampaikan secara jelas dan tegas, namun tetap menggunakan bahasa yang empatik, seperti frasa dengan berat hati. Penting untuk dicatat, bagian ini juga secara eksplisit memisahkan keputusan dari kinerja individu untuk menjaga martabat karyawan. Kita analisis dari contoh yang sebelumnya saya buat.
Dimulai dengan kata "dengan berat hati", baru disampaikan intinya, terpaksa mengakhiri hubungan kerja efektif, dan diberikan keterangan waktu yang jelas per tanggal 30 Juli 2025. Lalu menjelaskan bahwa hal ini tuh karena kebutuhan organisasi, bukan karena kinerja pribadi. Selanjutnya yaitu closing. Bagian penutup ini berfokus pada masa depan dan menunjukkan niat baik perusahaan. Isinya mencakup hal-hal positif seperti komitmen pemenuhan hak, penawaran bantuan berupa surat keterangan kerja, serta harapan baik untuk karir karyawan selanjutnya. Tujuannya adalah untuk mengakhiri komunikasi dengan nada yang suportif dan penuh hormat. Contohnya dapat kita lihat pada teks yang tertera di layar. Studi kasus yang kedua, yaitu peniadaan bonus akhir tahun yang disebabkan karena perusahaan mengalami kerugian besar dan harus melakukan efisiensi biaya. Masuk ke komponen yang pertama, yaitu buffer. Dalam konteks ini, berfungsi untuk membuka surat dengan nada positif dan apresiatif. Seperti yang telah dijelaskan seperti sebelum-sebelumnya, tujuannya adalah untuk menghargai karyawan dan membangun suasana yang baik sebelum menyampaikan berita yang kurang menyenangkan. Kita analisis dari contoh sebelumnya yang saya buat. Terdapat ucapan terima kasih yang tulus atas kerja keras, dedikasi, dan semangat juang. Setelah itu, mengucapkan kontribusi Anda, semua sangat kami hargai. Itulah poin kuncinya. Selanjutnya yaitu komponen reason, memberikan penjelasan yang transparan dan logis mengenai situasi sulit yang dihadapi perusahaan. Ini akan membangun pemahaman mengapa keputusan berat harus diambil, sehingga tidak terkesan mendadak atau tidak adil. Kita analisis dari contoh sebelumnya yang saya buat. Pada teksnya dijelaskan perusahaan mengalami kerugian yang signifikan, sehingga perlu mengambil langkah-langkah efisiensi yang ketat. Itu adalah poin pentingnya. Komponen selanjutnya yaitu bad news. Ini adalah pernyataan inti yang menyampaikan berita negatif secara langsung namun tetap hati-hati. Seperti penggunaan frasa dalam teks ini yaitu dengan pertimbangan yang sangat berat. Bagian ini ditempatkan setelah pemaparan alasan. Tujuannya itu untuk memperhalus dampaknya. Nextnya yaitu adalah komponen closing. Penutup dalam kasus ini memiliki beberapa tujuan penting. Pertama yaitu validasi perasaan, yaitu untuk mengakui kekecewaan karyawan dan untuk menunjukkan rasa empati. Yang kedua, menjaga semangat dengan mengalihkan fokus ke masa depan melalui pesan persatuan dan optimisme. Dan yang ketiga, menunjukkan niat baik dengan mengakhiri komunikasi melalui ucapan terima kasih. Semua tujuan ini tercermin dalam satu contoh kalimat yang terdapat pada layar atau di contoh kasus yang telah saya buat sebelumnya. Memasuki studi kasus yang terakhir, yaitu penundaan promosi. Dengan alasan kinerja karyawan yang bersangkutan tidak mencapai standar yang ditentukan oleh perusahaan. Kita memasuki komponen yang pertama, yaitu komponen buffer. Langsung saja kita analisis dari contoh sebelumnya yang telah saya buat. Dalam konteks personal ini, menggabungkan dua hal, yaitu penyampaian konteks yang tegas atau lugas, serta pujian yang tulus. Membuka pujian spesifik sangat penting untuk menunjukkan bahwa karyawan tetap dihargai dan untuk mengurangi sifat defensif sebelum membahas area perbaikan. Komponen selanjutnya yaitu reason. Komponen reason ini merupakan analisis dari contoh yang saya buat sebelumnya, yaitu menjelaskan secara transparan dan spesifik mengapa promosi belum bisa dilanjutkan. Pentingnya, alasan ini dibingkas sebagai area pengembangan, sehingga nadanya menjadi konstruktif, bukan menghakimi. Yang selanjutnya adalah bad news. Analisis dari contoh yang saya buat ini adalah penyampaian keputusan inti yang disampaikan secara jelas setelah alasan diberikan. Penggunaan frasa menunda sementara dipilih secara sengaja. Tujuannya itu untuk memberikan kesan bahwa ini bukanlah keputusan final dan masih ada jalan ke depan. Komponen yang terakhir yaitu adalah closing, yaitu menjadi bagian terpenting untuk menjaga motivasi karyawan. Analisis dari contoh yang saya buat, bagian ini berfungsi sebagai rencana aksi dan suntingan semangat.
Isinya mengubah berita buruk menjadi rencana pengembangan yang positif, menunjukkan komitmen perusahaan, dan menegaskan kembali kepercayaan pada potensi karyawan. Hal ini tercermin secara komprehensif pada contoh yang tertera pada layar, yang dapat Ibu dan saudara-saudara sekalian baca. Baik, demikianlah akhir dari presentasi. Semoga apa yang saya sampaikan dapat jelas diterima oleh Ibu dan para hadirin sekalian. Atas perhatian yang telah diberikan oleh Ibu Syifa dan rekan-rekan sekalian, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.